3 MRK, 3 MRK 1. Dari 3 MRK 6, ya, saya absen dulu. Mungkin ke-7. Ahmad Resandria ada? Hadir, Bu. Anissa? Hadir, Bu. Anjas? Hadir, Bu. Rian? Rian? Rian nggak ada? Rian nggak ada? Belum gabung. Celia? Celia? Hadir, Bu. Dev? Hadir, Bu. Berapa orang di situ? 2 orang aja? Sama Nisa saja? Sama Andari, Bu. Retno, Bu. Retno. Oh, ada dulu. Diki? Hadir, Bu. Fahmi? Hadir, Bu. Awas? Hadir, Bu. Emia? Hadir, Bu. Lingga? Hadir, Bu. Maulina? Maulina? Nggak ada ya? Harun? Hadir, Bu. Ada. Ahnaf? Nggak ada? Ahnaf? Itu Maulina hadir, Bu. Tadi barusan ada suaranya tapi kecil. Maulina? Oh, ada ya? Di kolom chat juga Bu, ada, Bu. Saya, Bu. Oh iya, iya. Ahnaf? Ahnaf ada nggak? Saya, Bu. Oh iya. Iqbal? Hadir, Bu. Nadia? Hadir, Bu. Novanda? Hadir, Bu. Novia? Novia? Itu Novia reconnecting katanya, Bu. Barusan. Ya, wis, oke. Kosongkan nanti kalau sudah masuk dikonfirmasi. Ya, boleh. Hairun? Hairun? Hairun ada? Iya, Bu. Ada ya? Hairun? Nggak ada ya Hairun ya? Novia masih connect. Kita tunggu. Fajar, Rahmat? Retno? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Samir? Hadir, Bu. Serena? Hadir, Bu. Sylvia? Hadir, Bu. Yasid? Saya, Bu. Oke. Yang tidak hadir berapa orang kira? Permisi, Bu. G? Permisi, Bu. Saya Lucia Putri, Bu. Via? Tapi masih hotspot ke adik, Bu. Soalnya di sini jaringannya juga jelek. Oke. Lutfiana Putri. Absen berapa, Mbak? Saya 3 MRK 7, Bu. Oh, belum. 3 MRK 7 belum saya absen. 3 MRK 6 Mas ya. Oh iya, Bu. Tadi soalnya juga jaringannya jelek. Ini nggak apa-apa. Oke, bentar ya kayaknya. Habis. Novia ada? Belum gabung. Hairun? Belum gabung. Rian? Belum ya. Oke, sekarang 3 MRK 7 saya absen. Ibu, permisi, Bu. G? Novia Sakara hadir. Novia. Ya. Terima kasih, Bu. G. Ibu permisi, untuk Iya. Ahmad Fajar izin off campus, soalnya jaringannya di sini nggak stabil. Oke, kamu rumahnya di mana, Tole? Saya di Sampang, Oh, Sampang, Bu Madura. G. G Tapi nggak lagi apa-apa. di luar kota ini, Bu, pakai tethering HP. Oh iya. Oke, Rian belum hadir. Oke. Kalau enggak saya absen ke 3 MRK 7 ya. Alexi ada? Hadir, Bu. Alfitra? Hadir, Bu.
Anissa, Hadir Ibu. Ariel, Hadir, Ariel, Bu. Rian, Hadir, Bu. Cindy, Cindy, Cindy tidak ada. Cindy, ya. Dewi Fortuna, Hadir Bu. Aduh, Hadir, Bu. Doni, Hadir, Bu. Fahreza, Hadir, Bu. Ferdi, Hadir, Bu. Ferdi mana Ferdi? Hadir, Bu. Kok hitam toh? Kamu di mana Le? Kok gambarnya wireng tok Le? Ini udah nyala ini Bu, kameranya Bu. Saya pakai HP. Coba di wajah kamu, kameranya, di pasno wajahmu. Kamera belakang ya Bu ya. Iya. Ini Bu, Nah, kamu posisi di mana toh Le? di kerja Bu, Kamu kerja di mana? di NKKB, Apa itu NKKB? Di di kostum. belakangnya UMM. Oh, lah Iya. kamu sambil kuliah ini terus piye Le? Kalau kuliah berhenti Bu. Oh, iya. Ika, siapa wajahmu Le? Coba Le. Nah, gitu loh. Ika Wahyu ada, Ada Bu hadir. Husnul Alfi, Hadir, Bu. Lutfia, ada tadi Lutfia, Mercy, Bu. Mercy, Fata, Hadir, Bu. Ali Kamil, Hadir, Bu. Nizar, Hadir, Bu. Naila, Hadir Bu. Nurul, Hadir Bu. Muslim, Ada, Bu. Hadir. Rizka, Hadir Bu. Ibu permisi mohon Satria, maaf. Tadi yang atas Hadir, Bu. nama Cindy, artinya jaringannya masih error Bu. Nanti kalau sudah bisa nanti mau join. oh iya, Oke, Makasih Bu. ya, Satria, Hadir, Bu. Safa, Hadir Ibu. Yudhistira, Hadir, Bu. Tata, Hadir Bu. Yudhistira, Tata sudah ada semua ya. Oke, tinggal satu Cindy masih ada masalah dengan jaringan. Ya. Nanti tunggu dulu kalau gitu. Oke, untuk yang absen saya kira sudah cukup ya. Saya lanjutkan materi saya tentang kinerja ruas jalan perkotaan ya. Kemarin sudah sampai sini Karek? Ini sudah ya. Kemarin sudah suruh kamu download MKJI sudah dilakukan? Sudah. Ya wes, kalau sudah alhamdulillah, bagi yang belum silakan kalian download ya. Nah, kalau bisa kalau nanti minggu depan kuliah saya jangan pakai HP ya, Rek. Nanti kalau saya terangkan, saya sih pengennya offline tapi nggak mungkin deh. Gini, saya mau pakai ini, apa namanya? Nanti saya nyalai kalau offline ya. Apa jenenge, Rek? Paling kan kalau HP terlalu kecil soalnya rumus-rumusnya. Nanti minggu depan insya Allah saya pakai MKJI. Ya. Saya langsung pakai, kalian buka di UR1, UR2, UR3. Nanti kalian buka di MKJI-nya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Materi saya sampai di sini, Rek, ya, kalau nggak salah aturan MKJI ya. Sudah belum ya? Sudah apa belum, Rek? Belum, Bu. Belum. Oke. Kita untuk performance ya, mencari kinerja ruas jalan perkotaan, kita menggunakan MKJI. Saya tidak menggunakan PKJI ya, atau tidak menggunakan dari PU karena memang kalau untuk jalan kita pakai Dishub ya. Ini punya Bina Karya, ya Bina Marga. Bina Karya ini punya. Jadi menggunakan MKJI. MKJI itu singkatan dari Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Nah, MKJI sendiri itu mengupdate peraturan yang ada di HJM Highway Capacity Manual yang ada di Amerika. Ya. Nah, karena
banyak kita mengadop rumus-rumus yang ada di HJM, maka ada beberapa penyesuaian di MKJI. Yang kedua, ada aturan tambahan. Seperti yang di slide saya yang pertama di minggu yang lalu, yaitu ini, kalian silakan siapkan MKJI 97 dan PM 96. Ya. PM 96 tahun 2015. Sebentar. Nah, MKJ itu digunakan pada jalan apa saja. Jadi berlaku pada jalan alinemennya hampir datar atau datar. Ya, untuk jalan yang lurus. Tahu ya, alinemen itu kan ada dua ya, Rek, ya. Alinemen vertikal dan alinemen horizontal. Ya, di perencanaan geometri jalan, alinemen itu ada dua, alinemen vertikal dan alinemen horizontal. Nah, kalau alinemen di sini disebutkan aturan MKJI berlaku pada alinemen datar dan atau hampir datar, itu terkait dengan alinemen vertikal. Ya. Kemudian untuk alinemen horizontalnya untuk jalan lurus atau hampir lurus. Ya. Jadi kalau tanda tikungan boleh enggak, Bu? Enggak boleh. Enggak bisa dipakai. Ya. Karena kalau pada simpang, Bu, nah simpang beda lagi. Ya, kita bahas tentang di jalan, Bu, di ruas. Nah, ruas itu adalah, ingat ya, kemarin sudah saya jelaskan pada waktu survei. Nah, dikatakan ruas itu apabila jaraknya dari simpang berapa, Rek? Kemarin, Rek, minimal berapa, yuk? 50 ya, Bu. Ada yang ingat? Ibu menjelaskannya 2 kali, Bu. Ada yang 25, ada yang 50, Bu. Nah, 25 itu untuk yang simpang. Ingat di catatan saya itu ada volume, ya. Volume itu ada dua, ada simpang dan ada ruas. Ya, di ruas sendiri, di simpang sendiri. Ketentuan simpang ono, ketentuan ruas ada. Ya, jadi kalau jalannya lurus, ya, meskipun tidak ada persimpangannya, lurus saja, tapi kalau tikungan ini tidak boleh, ya, tidak berlaku. Ya, jadi kalau kalian mau menganalisa kinerja ruas jalan, yaitu ambillah di jalan yang lurus, ya. Kalau saya review sedikit, dari simpang itu minimal 50 meter, ya, minimal 50 meter, atau ini bukan 25-nya, atau dari batas terakhir antrian. Jadi pengaruh simpang itu sudah habis, ambil 50 meternya. Itu ruas. Kemudian pada jalan yang tidak pengaruh antrian akibat persimpangan atau arus iringan yang kendaraan tinggi akibat dari simpang bersingan ini, ya. Jadi aturan berlaku pada ini MKJ. Ya. Kemudian yang kita perlu perhatikan adalah ciri-ciri jalan perkotaan, ya. Minggu kemarin sudah saya sampaikan ciri-ciri jalan perkotaan adalah memiliki pengembangan yang permanen atau terus-menerus sepanjang jalan. Jadi seperti di Soekarno-Hatta aja. Di Jalan Soekarno-Hatta, kalau kalian perhatikan tahun lalu, tahun sekarang, atau berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, itu terjadi perkembangan yang terus-menerus, tidak pernah berhenti. Ya, semakin ramai itu adalah salah satu ciri jalan perkotaan. Yang kedua, ciri jalan perkotaan itu memiliki jam puncak. Ya, karena kenapa memiliki jam puncak? Karena rata-rata penduduk kota, ya, itu mata pencariannya adalah sebagai pegawai. Nah, kecuali kondisi pandemi, Rek, ya. Dalam kondisi normal, pegawai itu berangkat kerja bukan WFH ya. Kalau WFH rata-rata masuk kantor itu jam 8 dan pulang kantor itu jam 4. Sehingga pada waktu pagi dan sore itu mesti terjadi puncak. Jadi ciri jalan perkotaan itu. Kalau luar kota tidak ada. Misalnya kamu mau ke Tulungagung gitu ya, perjalanannya ke Tulungagungnya itu tidak ada jam puncaknya. Atau ke Bantul, kan Bantul ya, Bantul ke keluar kota, tidak ada jam puncaknya. Karena rata-rata penduduknya adalah bukan sebagai pegawai, tapi bisa sebagai swasta atau pegawai petani. Ya, di mana jam kerjanya dia lebih longgar, ya. Ciri-ciri jalan perkotaan itu memang itu. Ada jam puncak. Saya memberikan di slide saya yang pertama, gambar saya ya, di review. Overview-nya, ini, jalan perkotaan itu ada gambar yang seperti ini. Kenapa? Ya karena mereka terjadi
ada puncaknya, tidak sepanjang hari seperti ini, tapi pada waktu-waktu tertentu, biasanya pas berangkat kantor atau pas pulang kantor. Ya, kemudian di dalam perkotaan itu persentase kendaraan pribadinya tinggi. Ya, karena rata-rata penduduk kota dia lebih nyaman, ya dirata kalau angkutan publiknya itu tidak nyaman, tidak harus bergabung dengan bakul-bakul, dia akan lebih senang dengan kendaraan pribadi. Nah, ini salah satu cirinya. Yang keempat, ciri jalan perkotaan itu adalah ada kerep. Tahu kerep ya? Di geometrik pasti sudah terangkan tentang kerep. Tahu kerep? Siapa yang nggak tahu kerep? Ada kerep? Kerep itu ini loh, Rek. Jadi kalau kamu tahu di Jalan Soekarno-Hatta, di jalan perkotaan, saya tunjukkan ya. Nih, contohnya ya, kalau nggak kelihatan. Ini kalau di jalan, ya, jalannya misalnya gini nih. Ini bau. Nah, biasanya ini median misalnya ya. Di sebelah sini ada warna hitam sama biru, atau hitam sama putih. Nah, sebelah sini. Ini namanya kerep. Atau kalau ada trotoar di sebelah sini, ya, biasanya ada trotoar dan di sini ada pembatasnya, cuman sekitar 10 cm. Nah, di sini yang warnanya hitam sama hitam dan putih, dicat hitam putih. Itu yang disebut dengan kerep. Nah, biasanya gini ada. Nah, jalan perkotaan itu ada kerepnya. Tapi kalau luar kota tidak menggunakan kerep, ya. Luar kota biasanya menggunakan bahu jalan. Ya. Itu ciri jalan perkotaan. Yang kelima, alinemen horizontalnya, alinemen vertikalnya datar, horizontalnya lurus. Ya, itu jalan perkotaan. Ya. Hanya pada daerah tertentu saja itu yang mungkin agak ada elevasinya agak naik alinemen vertikalnya, ya. Contohnya di daerah Bandung, kayak di daerah Batu, itu juga ada yang elevasinya agak naik, misalnya di Jalan Diponegoro. Ya. Oke, itu jalan perkotaan, ciri-ciri jalan perkotaan. Yang kedua, jenis-jenis jalan perkotaan itu ada 5. Ya, jadi nanti kalau kalian menganalisa jalan perkotaan itu ada yang namanya jalan 2 lajur 2 arah. 2 lajur 2 arah kalau ada tulisnya UD itu undivided, artinya tidak terbagi. Maksudnya tidak terbagi itu berarti tidak ada mediannya. Jadi kalau digambarkan ini jalannya, ya hanya seperti ini. Atau kalau saya gambar, kalau saya gambar ini jalannya, nah hanya dibagi dengan menggunakan marka saja. 2 lajur 2 arah, ada 2 lajur arah ke sana, arah ke sana. Lajurnya ada 1, ada 2. Lajur 1 dan lajur 2. Ya. 2 lajur 2 arah undivided. Undivided UD itu singkatan dari undivided, tidak terbagi. Ya. Kemudian yang kedua, jalan 4 lajur 2 arah tak terbagi. Nah, kalau yang nomor ini, itu contohnya ini. Terbaginya hanya dengan marka saja, bisa seperti ini, bisa dengan seperti ini. Kemudian ini dibagi gini. Nah, ini artinya adalah 4 lajur, ada 4 lajur, 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 lajur, arahnya ada arah 1, ada arah 2. Nah, kalau di sini ada 4/2 undivided. Ya. Kemudian yang ketiga, 4 lajur 2 arah terbagi. Nah, kalau terbagi, 4 lajur 2 arah seperti ini, hanya kalau terbagi, ini ada mediannya. Nah, seperti ini. Ya, namanya ada D-nya. Kemudian yang keempat ada 6 lajur 2 arah terbagi. Kalau 6 lajur, berarti ada
6. 1 seperti ini, 1, 2, 3. Ini mediannya. Nah, seperti ini. Arahnya ada arah 1, arah 2. 6 lajur 2 arah terbagi. Dan yang terakhir, jenis jalan perkotaan itu adalah jalan 1 hingga 3 lajur 1 arah. Ada 3 lajur, ya bisa 1, bisa 2, bisa 3, 1 sampai 3 lajur 1 arah. Contohnya kalau di Malang itu jalan Rorodowo. Ya. Oke, itu adalah beberapa jenis jalan perkotaan. Ya, saya yakin di tempat kalian, di rumah kalian, ya, ada tipe-tipe jalannya seperti ini. Ya, oke, ada pertanyaan silakan. Paham ya? Kalau enggak ada, saya lanjutkan. Oke. Silakan Mbak. Atas nama sini sudah hadir Bu. Tadi nggak Oh, bisa Zoom. Oh iya. Terima kasih Bu. Ya, siapa lagi? Oke, ada pertanyaan kah? Tidak ada. Kalau enggak saya lanjutkan. Nah, karakteristik utama jalan adalah seperti ini, ya. Ada jenis, pemisah arah, pengaturan lalu lintas, dan hambatan samping, ya. Karakteristik utamanya ini. Ini nggak usah saya bahas. Ini istilah juga nggak usah. Nah, di jalan perkotaan, ya, saya lanjutkan analisa kita di jalan perkotaan. Itu ada namanya jalur efektif. Apa itu jalur efektif? Jalur efektif itu adalah jalur yang digunakan oleh pengguna jalan. Ya, artinya gini, saya punya jalur misalnya ya, punya jalan lebarnya adalah sebentar saya pakai ya. Ya, contohnya saya ngambil contoh kalau kalian di Malang ya tahu jalan pasar besar ya. Nah, jalan pasar besar itu jalannya seperti ini. Ya. Ini jalannya satu arah ya, atau di ya jalan ini aja yang paling enak itu Jalan Gajayana ya. Ada 2 lajur 2 arah dan nah jalannya kurang lebih sekitar 10 meter. 8 meter ya. Kurang lebih 8 meter. Nah, tapi kalau di sini ada karena di sini ada parkirnya digunakan oleh kendaraan parkir. Sehingga lebarnya itu tidak lagi 8 meter menjadi 6. Berarti 7 meter, berkurang 1 meter di sini. Nah, lebar efektif itu adalah lebar yang digunakan oleh pengguna jalan. Jadi kalau awalnya itu 8 meter, ini 4, ini 4 ya. Kemudian di sini ada parkir yang digunakan oleh pengguna jalan berapa? Cuma 3 meter sama 4 meter, 7 meter. Nah, itu yang dimaksud dengan jalur efektif. Lebar jalur efektif. Ya, lebarnya berapa? Efektif itu yang digunakan oleh pengguna jalan. Ya, oke. Yang kemudian berikutnya adalah tentang hambatan samping ya. Kalau kita mau menganalisa ada beberapa karakteristik utama tentang ini jalur efektif. Yang kedua adalah hambatan samping. Pahami istilah jalur efektif ya, jangan sampai salah. Jadi kalau ada Bu di situ ada lebarnya 5, tapi yang dipakai adalah hanya 2, berarti ya 2 itu 3-nya digunakan parkir misalnya. Atau di jalan pasar besar kalau di Kota Malang itu KPI lebar, tapi digunakan parkir sekitar 2 meter. Jalannya lebarnya 10 meter, digunakan parkir 2 meter, maka yang dipakai hanya 8 meter. Lebar efektifnya hanya 8 meter. Ya. Kemudian hambatan samping. Hambatan samping itu adalah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kinerja, yang bisa menurunkan kinerja suatu jalan. Dikatakan hambatan samping. Ya, apa saja hambatan samping itu? Kemarin sudah tak singgung ya. Hambatan samping itu ada pejalan kaki, ada angkutan umum, ada kendaraan berhenti. Ya, kemarin sudah tak tangkap tentang surveinya. Kemudian ada kendaraan lambat atau unmotorcycle. Kemudian ada kendaraan keluar masuk dari sisi kanan jalan. Ya, dari sisi samping jalan. Itu ada hambatan samping. Kemarin sudah tak terangkan tentang surveinya adalah sepanjang 200 meter. Ya. Kemudian nah, dari nilai hambatan samping tersebut, kenapa sih kok pejalan kaki masuk di hambatan samping? Karena kalau jumlahnya banyak dan dia pejalan kaki itu kan tidak hanya jalan satu lajurnya saja, bisa jadi dia akan punya karakter punya kepentingan untuk menyeberang. Nah, kalau pejalan kakinya itu banyak, otomatis kalau nyebrang otomatis bolak-balik kendaraan itu berhenti. Nah, kalau kendaraan bolak-balik berhenti, maka itu bisa menyebabkan mengurangi kinerja suatu jalan.
Ya, jadi banyaknya pejalan kaki makin banyak, maka kinerja jalan juga bisa turun. Ya, oke. Kemudian dari jumlah semuanya itu pejalan kaki jumlahnya berapa? Kita ambilkan per 200 meter ya. Kemudian dikalikan dengan faktor bobot. Kalau pejalan kaki dikalikan 0,5, kalau kendaraan parkir henti dikalikan 1, kendaraan keluar masuk dikalikan 0,7, kendaraan lambat dikalikan 0,4. Nah, dari nilai itu kita masukkan seperti ini. Ya. Nilai dan nilai bobot, frekuensinya per 200 meter berapa jumlahnya, ini dikalikan, masukkan di kolom 24. Ketemu. Nah, jumlah totalnya ini berapa? Ya. Jumlah di sini berapa, nanti baru kita masukkan ke bawahnya sini. Termasuk dia kelas berapa. Jadi kelas hambatan samping itu akan menentukan tabel-tabel yang akan kita ambil berikutnya. Ya, oke, sampai di sini. Misalnya ya, saya punya hambatan samping totalnya ini, misalnya jumlahnya 500 gitu ya. Nah, kita lihat di sini 500 berapa ya? Oh, 500 itu termasuk kategori high. Ya, daerah komersil, jadi identifikasinya adalah daerah komersil dengan aktivitas jalan yang tinggi. Dia termasuk di high. Nah, hambatan samping ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ada, silakan. Jadi untuk menganalisa kinerja ruas jalan, kita harus tahu pertama selain volume lalu lintas yang kemarin sudah terangkan tentang volume lalu lintas, juga harus tahu tentang hambatan samping. Jadi wajib menghitung jumlah hambatan samping ya sepanjang 200 meter. Kemudian untuk kalau sudah tahu hambatan samping kita bisa menentukan kelasnya ya. Nah, kalau sudah hambatan samping kita sekarang menentukan faktor ukuran kota atau city size ya. Ukuran kota itu adalah jumlah penduduk kota. Di dalam perencanaan di analisa kinerja ruas jalan diasumsikan penduduk kota itu yang melakukan moving ya. Semua penduduk kota itu melakukan aktivitas perjalanan di kota. Misalnya di Malang gitu ya, kalau saya nggak menganalisa Jalan Soekarno-Hatta, maka penduduk yang diambil adalah penduduk kota Malang, bukan penduduk yang di Jalan Soekarno-Hatta saja, tapi penduduk kota Malang. Kenapa dibuat seperti itu? Ingat ya, yang penduduk kota itu ada yang tercatat di sensus, ada yang tidak tercatat di sensus. Contohnya, ya mahasiswa Politeknik Negeri Malang itu aja. Ya, mahasiswa yang atau tidak di Politeknik ya, mahasiswa yang datang ke Malang itu kan jumlahnya banyak. Ya, saya anggap misalnya 20.000. Nah, angka 20.000 itu tidak semuanya tercatat di menjadi penduduk, ya, tidak tercatat sebagai penduduk Kota Malang. Banyak yang masih dari luar Kota Malang. Nah, makanya sedangkan yang penduduk yang dimasukkan di kita kok kenapa masukkan penduduk Kota Malang? Misalnya kalau orang Jawa itu gendong-gendit ya. Gendong-gendit itu gini, ada penduduk Kota Malang yang keluar. Ada juga penduduk yang dari luar Kota Malang masuk ke Kota Malang. Dan ini yang melakukan aktivitas banyak di Kota Malang. Contohnya mahasiswa tadi, mahasiswa ada 20.000 yang masuk Kota Malang. Dia tidak tercatat sebagai penduduk Kota Malang, tapi dia hampir tiap hari melakukan aktivitas. Dia hampir tiap hari melakukan perjalanan di Kota Malang. Ya, makanya yang tidak tercatat tadi itu, yang banyak 20.000 tadi, digantikan dengan jumlah penduduk. Yang tadi kan tidak terdeteksi Bu jumlahnya. Ya, enggak apa-apa. Kita masukkan adalah jumlah penduduk Kota Malang. Gitu ya. Jadi untuk ukuran penduduk kita menggunakan jumlah penduduk kota di mana kita analisa. Bukan per kecamatan Bu, enggak, kota saja. Kenapa? Kalau kecamatan ya lingkupnya terlalu kecil. Nanti pada waktu kamu membuat kinerja itu angkanya terlalu kasar. Ya, nanti kamu akan dapatkan kinerja akan sejelek. Dan orang yang misalnya di kota Blimbing gitu aja ya, ini penduduk kota Blimbing. Apakah orang Blimbing tidak jalan-jalan ke Klojen? Kan enggak juga. Ya, banyak orang yang dari Klojen yang beraktivitas di Blimbing. Ada juga orang yang dari Blimbing beraktivitas di daerah Sukun. Nah, kita tidak bisa membatasi. Orang Klojen nggak boleh ke Sukun, orang Klojen nggak boleh ke Blimbing, kan nggak boleh. Makanya kita menganalisa tidak per kecamatan untuk city size jumlah penduduk, tapi berdasarkan jumlah penduduk kota.
Gitu ya. Nah, untuk mencari jumlah penduduk kota ini kamu tidak perlu survei, Rek. Kamu cukup ngambil data dari BPS. Ini sudah tak terangkan loh ya. Nanti kalau kamu ada yang ngambil tentang teknik lalu lintas, jangan tanya lagi, Bu, ambil penduduknya dari mana? Nah, jadi jumlah penduduk ini kamu ngambilnya adalah minimal 3 tahun terakhir, ya, atau dari kalau enggak 3 tahun terakhir, enggak ada tahun terakhir bisa enggak, Bu? Boleh. Ya, misalnya kalau tahun ini saya ngambil tahun 2022, sensus yang terakhir tahun berapa? 2020. Boleh diambil dari sensus tahun 2020. Tapi untuk prediksi berapa tahun ke depan itu harus punya data 3 tahun terakhir untuk mencari nilai I pertumbuhan. Paham ya? Ya? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, penduduk Kota Malang, jumlah penduduk itu jika di bawahnya 0,1 atau 100.000, maka dia termasuk sangat kecil. Kemudian kalau 100 sampai 500 itu kecil, 500 sampai 1 juta itu sedang, 1 juta sampai 3 juta itu besar, di atasnya 3 juta itu adalah sangat besar. Ya, ini city size-nya seperti itu. Kemudian kalau saya ini kan topiknya kita menghitung kinerja ruas jalan. Ya, menghitung kinerja ruas jalan perkotaan. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Ya, menghitung kinerja ruas jalan perkotaan itu yang pertama adalah kita akan menghitung kecepatan arus bebas atau free flow. Ya, dari menghitung kecepatan arus bebas, kemudian kita akan menghitung kapasitas. Ya, langkah-langkahnya seperti itu, Rek, ya. Pertama kita hitung kecepatan arus bebas, kemudian menghitung kapasitas. Setelah menghitung kapasitas, kita hitung derajat kejenuhan. Setelah menghitung derajat kejenuhan, dilanjutkan dengan menghitung tingkat pelayanan atau level of service. Ya, jadi itu langkah-langkah untuk menghitung kinerja ruas jalan perkotaan, dan itu harus kalian dapatkan. Berapa arus bebasnya, kecepatan arus bebas, berapa kapasitasnya, berapa derajat kejenuhan, dan berapa tingkat pelayanan. Nah, kalau sudah kejawab empat-empatnya ini, maka sudah ketemu yang namanya kinerja ruas jalan perkotaan. Ya, oke. Yang pertama kita akan bahas tentang kecepatan arus bebas. Ya, analisa kecepatan arus bebas. Nah, untuk kecepatan arus bebas yang digunakan patokan itu sebenarnya adalah kendaraan ringan. Ya. Tapi bisa juga kalau yang kita analisa itu memang untuk jalan-jalan yang banyak kendaraan beratnya, boleh kita menggunakan kendaraan berat, tapi rumusnya beda lagi. Ya, ini saya berikan untuk kecepatan arus bebas kendaraan ringan. Rumusnya adalah FV sama dengan FV itu free flow. Ya, sama dengan FV 0 ditambah dengan FVW dikalikan FVV SF dikalikan FFV CS. Jadi kecepatan arus bebas kendaraan ringan itu sama dengan kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan ditambah dengan lebar jalur lalu lintas ditambah kalikan dengan faktor penyesuaian hambatan samping dan dikalikan dengan faktor penyesuaian ukuran. Oke. Nah, untuk FV0 angkanya dapat seperti ini. Ya, tergantung dari tipe jalan. Tipe jalannya apa? Kemudian kendaraan yang dianalisa yang mana? Kendaraan ringan kah? Kendaraan berat, sepeda motor atau rata-rata. Ya, ini. Bu, boleh nggak saya kalau analisa kendaraan ringan saya pakai ini atau saya pakai rata-rata ini boleh? Boleh. Nah, kategori boleh itu gini. Saya kalau di jalan itu, yang lewat adalah semua kendaraan, ada kendaraan ringan, kendaraan berat, ada sepeda motor, saya gunakan ini. Motor set rata-rata. Tapi kalau yang dominan banyak itu LV, saya pakai LV-nya tok, boleh Bu? Boleh. Ya. Itu ya, Rek ya. Oke. Ini untuk faktor penyesuaian ya. Faktor penyesuaian lebar ya. Nah, untuk faktor ini tergantung dari tipe, tadi sudah saya jelaskan dengan tipe atau jenis jalan. Ada 4 lajur terbagi, tak terbagi, dan sebagainya. Kemudian lajur lebar efektif. Ya, tadi sudah tak terangkan tentang lebar lajur efektif berapa. Kalau tadi saya ambil contoh 8 meter. Kemudian ada 2 jalur, 8 meter. Yang dipakai hanya 7 meter. Gitu.
maka dibagi 2, Rek. Berapa? Yang dipakai adalah, kenapa kok 7 meter, Bu? Ya, karena yang dipakai sesungguhnya oleh pengguna jalan. Jadi bukan realnya, bukan lebar yang kamu ukur dari tepi jalan ke tepi jalan, tapi berdasarkan berapa kendaraan yang lewat. Ya, jadi kendaraan yang lewat itu sudah menggunakan berapa? Oh, yang di pinggir dipakai parkir 1 meter. Ya, berarti yang kamu gunakan adalah 7 meter, 8 dikurangi 1, 7 dibagi 2, 3,5. Maka pakai yang di sini. Berapa lebar efektifnya? Misalnya saya ngambil contoh adalah ini. Ya, 3,5. Nah, kalau lebar efektifnya 3,5, maka FWW-nya adalah 0. Kita ambil. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya adalah faktor penyesuaian untuk hambatan samping FFV, SF, set friction. Nah, untuk set friction itu ada 2, ada yang menggunakan bau, ada yang menggunakan kerep. Di jalan perkotaan itu ada yang pinggirnya bau, ada yang menggunakan kerep. Nah, kalau bau maka kita menggunakan tabel yang ini. Ya. Nah, kalau untuk bau, ya saya ngambil contoh bau. Kita perhatikan kelas hambatan samping. Tadi sudah dilakukan survei hambatan samping. Survei hambatan samping tadi sudah ya, Rek, ya. Minggu kemarin sudah tak terangkan. Kemudian caranya ya, jadi yang dihitung ada pejalan kaki, kendaraan stop, kendaraan parkir, kendaraan keluar masuk, dan unmotorcycle. Setelah itu dikalikan dengan faktor konversi. Ya, bahkan dengan bobot. Setelah itu ditotal jumlahnya berapa, kita masukkan ke kelas tadi. Kelas hambatan samping termasuk di apa? Rendah, rendah, sangat rendah, tinggi, atau sangat tinggi. Nah, masukkan di situ. Nah, untuk lebar bau, nah, kamu lebar efektif bau rata-rata berapa? Kalau di bawahnya misalnya 1 meter, ya, 4 lajur terbagi, rata-ratanya adalah lebarnya 1 meter. Dia termasuk tinggi tadi ya, berarti saya menggunakan 0,93. Seperti itu, ya. Jadi harus tahu dulu bau atau kerep. Kerep pun sama, ya. Kerep itu tadi adalah yang gambar putus-putus ya, putih sama kuning tadi yang di pinggir jalan, jarak penghalang ke kerep. Penghalang itu apa? Kalau ada penghalang, misalnya ada pohon. Nah, jarak penghalang ke kerep itu berapa? 1 meter kah? Atau 1,5 meter kah? Atau 0, nah, atau di bawahnya, atau mepet, Bu, kerepnya sama penghalang. Terus berarti di bawahnya 0,5. Itu penghalang dengan kerep. Kenapa kok dicari adalah jarak kerep sampai penghalang? Nah, kalau jarak penghalang dengan kerep itu semakin dekat, maka pejalan kaki itu akan ini ya, kalau kita nganggapnya hambatan samping itu banyak di pejalan kakinya, maka pejalan kaki itu akan banyak berjalan di trotoar. Ya, sini. Jadi diukur akan pengaruh pada karakteristik di ini ya, di hambatan samping baik itu pejalan kaki, kendaraan stop dan seterusnya. Nah, tinggal kita ambil di sini. Kemudian yang berikutnya adalah faktor penyesuaian untuk ukuran kota atau jumlah penduduk kota. Tadi sudah saya jelaskan tentang jumlah penduduk kota. Tinggal jumlah penduduknya berapa? Kalau di Malang misalnya ini kan di bawahnya 1 juta. Maka Malang itu sekitar 900 ya. Nah, kita ngambilnya adalah 0,95. Nah, kalau angka-angka itu sudah dapat semua, maka kita bisa masukkan di dalam rumus yang ini tadi. FV0 sama dengan FV0 ditambah FV free flow itu sama dengan seperti ini. Maka kan sudah dapat satu karakteristik yaitu satu kinerja yaitu tentang free flow, kecepatan arus bebas. Ya. Yang berikutnya tadi sudah saya sampaikan, setelah kita ngitung arus bebas, langkah berikutnya adalah menghitung kapasitas. Ya. Kapasitas itu dicari dengan rumus seperti ini. Kapasitas itu sama dengan C sama dengan C0 kalikan FCW kalikan FCSP kalikan FCSF kalikan FCCS. Rumusnya ini. Ya. Nah, C itu apa? C itu kapasitas, C0 itu kapasitas dasar, FCW itu faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas, FCSP itu adalah pemisah arah. FCSF itu untuk hambatan samping dan FCCS
FCCS itu adalah untuk ukuran kota, faktor penyesuaian ukuran kota. Ya, sama seperti yang tadi di kecepatan bebas, di sini juga nilainya misalnya kapasitas dasar. Nah, tinggal kalian lihat tipenya apa? 4 jalur atau 4 jalur terbagi atau tak terbagi, ya, 2 lajur tak terbagi atau bagaimana? Nah, kita tinggal ngambil di sini. Oh, 4 lajur terbagi atau jalan atau ini di Jalan Soekarno-Hatta. Ini 4 lajur terbagi kalau Soekarno-Hatta. Ya, berarti ini 1650 per lajur. Ada 4 lajur berarti dikalikan 4. Ya, itu kapasitas dasarnya. Kemudian untuk faktor penyesuaian lebar itu menggunakan FCW. Nah, sama seperti di apa tadi? Free flow, kecepatan bebas, yang kita lihat adalah lebar lajur efektif. Dan lebar jalur efektif. Berapa lebarnya? Efektifnya berapa per lajurnya? Ya, caranya sama. Kemudian, nah ini yang berbeda. Yang tidak ada di kecepatan bebas tadi adalah faktor pemisah arah, FCSP. Ya, nah, faktor pemisah arah itu gini. Saya jelaskan. Kalau pagi ya di Soekarno-Hatta, pagi hari arah utara ke selatan itu lebih tinggi dibandingkan dari selatan ke utara. Ya, atau di Jalan MT Haryono, ya, kalau MT Haryono atau Panjaitan. Kalau pagi hari MT Haryono ya, saya tidak mengatakan di pandemi ya, kalau sebelum pandemi ya. Kalau pandemi ini misalnya kondisinya abnormal. Ya, kalau dulu ya sebelum pandemi, kalau pagi hari di MT Haryono arah dari barat ke timur yang menuju Politeknik itu ramai, ya, dibandingkan dari arah timur ke barat. Sebaliknya kalau pagi sore hari arah dari barat dari timur ke barat itu lebih tinggi daripada dari barat ke timur, karena wilayahnya di daerah barat itu adalah untuk daerah residen, untuk daerah pemukiman. Masyarakat banyak beraktivitas di kota. Jadi pada pagi hari masyarakat menuju tempat kerjanya dari barat ke timur itu ramai. Sebaliknya kalau sore dari timur ke barat itu yang ramai. Ya. Nah, itunya untuk berapa persentasenya 50-40 itu berdasarkan dari hasil survei. Dari hasil survei volume kendaraan. Kemarin sudah tak terangkan tentang survei volume. Kita pada waktu survei volume menghitung berapa jumlah kendaraan arah ke sana dan berapa jumlah kendaraan arah ke utara, selatan, selatan, utara, berapa jumlahnya. Nah, kalau kita menghitung yang ini, menghitung 40-60-nya dari mana? Yang caranya menghitung arah utara selatan, misalnya ya, saya mau mencari arah selatan ke utara. Nah, persentasenya arah selatan utara dibagi dengan total volume. Ya, begitu juga yang dari utara selatan. Saya mau cari yang utara selatan, ya. Utara selatan dibagi totalnya. Berapa persentasenya? Baru kamu ketemu di sini. Bisa 50-50, 55-45, 60-40, atau 35-65, atau 70-30. Nah, arah ini tinggal kamu pilih saja. Ya, itu adalah FCSP. Jadi tergantung dari tipenya juga. Kemudian yang berikutnya untuk hambatan samping sama seperti di kecepatan bebas. Maka kita tinggal lihat berapa menggunakan bahu atau menggunakan kerep. Ya, kalau menggunakan bahu lebarnya berapa? Harus tahu kelas hambatan sampingnya dulu ya, Rek ya. Kemudian tinggal diambil seperti yang contoh saya tadi, saya 4/2 terbagi. Termasuk di height, lebarnya berapa menggunakan bahu, di bawahnya 0,85, berarti 0,5, berarti nilainya 0,88. Ya. Kemudian untuk kerep juga seperti itu. Nah, city size sama seperti yang penjelasan saya yang tadi di awal. Nah, baru kita mencari C. C-nya rumusnya pakai yang mana, Bu? C-nya menggunakan yang ini, Rek. C sama dengan C0 kalikan FCW, kalikan FCSP, kalikan FCSF, kalikan FCCS. Ketemu C-nya. Kalau sudah, ya, baru kita menghitung DS. Tadi ya, di saya menghitung kinerja
diawali menghitung kecepatan arus bebas, kemudian menghitung kapasitas, kemudian lanjut berikutnya langkah ketiga adalah menghitung derajat kejenuhan. Ya, derajat kejenuhan dihitung dengan cara DS sama dengan Q per C. Nih, tenang, hari ini kita kasih tugas, tenang ya. Saya selesaikan. Nah, DS sama dengan Q per C, derajat kejenuhan. Berarti yang sudah ketemu ya DS-nya ya. Nah, kalau sudah ketemu DS-nya, baru kita ini lihat analisa di MKJI di UR1, UR2, UR3. Ya. Nah, coba saya lihat di MKJI saya. Nah, sekalian yang tadi bawa HP ya menyesuaikan aja ya, Rek ya. Kalau nggak kelihatan ya silakan ganti device saja. Ini MKJI. Bentar ya. Nah, moga-moga kelihatan. Di sini Bu, ini share screen-nya masih kelas. Oh gitu. Sebentar. Saya tunjukkan MKJI. Sudah kelihatan share screen saya? Sudah, Bu. Oke. MKJI ya. Nanti kalian bisa download. Ya. Ya. Nah. Ya, untuk menganalisa kinerja, saya tunjukkan sekalian. Ya. Formulir yang kita gunakan ini, Rek. Jadi, tadi di slide saya, ya, yang sudah saya berikan di Classroom, itu ada di slide nomor berapa tadi ya? Di berikutnya adalah kalian menggunakan MKJI, gitu kan ya. Bentar. Cek, mana ya tadi ya? Cepatnya new share screen ya. Ya, ini sudah ada langkah-langkahnya, Rek, dari yang slide saya. Sebenarnya kalau kamu ngikut ini sudah enak ya. Nah, nih, jadi langkah berikutnya adalah lihat analisa MKJI untuk menganalisa jalan. Ya. Ikuti di UR123. UR123 itu apa, Bu? Nah, ini kalian bisa lihat, coba saya bantu ya di sini. Yang dimaksud dengan UR123 itu ini, Rek. Nah, jadi untuk menganalisa kinerja, kita menggunakan MKJI. Nah, formulirnya seperti ini. UR1 itu singkatan dari urban route. Ya, U-nya itu U, urban, R-nya route, urban route. Ya. Nah, untuk jalan perkotaan itu ada 3. Ya, kelihatan ya? Share screen saya kelihatankah yang MKJI? Lihat. Alhamdulillah kelihatan ya. UR1 isinya tentang geometriknya, ya, tentang rencana situasi, potongan melintang dan seterusnya. UR2 itu tentang arus lalu lintas dan hambatan samping. Jadi kalau untuk kinerja cuma 3. Dan yang terakhir formulirnya adalah UR3 ya. Itu tentang kecepatan dan kapasitas. Ya, saya terangkan mulai dari UR1. Yang bawa HP silakan menyesuaikan. Ya. Apa saja yang dibahas di UR1? UR1 itu tentang data umum dan geometrik. Di sini yang harus diisi adalah ukuran kota. Ukuran kota itu jumlah penduduk, tipe jalan. Tipe jalannya apa? Bu, kalau ini boleh saya isi, Bu. Ini silakan kalau mau diisi. Kan gampang ya tanggal. Nah, tanggal yang di sini adalah tanggal survei, bukan tanggal analisa.
kemudian panjang jalannya berapa, kemudian periode waktu. Nah, periode waktu di sini yang kamu isi adalah bisa puncak pagi, puncak sore, jadi hanya 1 jam. Ya, 1 jam itu kalau kita ngambil tidak boleh, Bu saya ngambil jam 6 jam itu boleh nggak Bu? Nah, penentuan periode itu dilakukan setelah kalian melakukan survei selama 12 jam. Ya, kecuali kalau sudah ada data primer di mana dia bisa menentukan jam puncak, boleh nggak mengambil jam puncaknya. Tapi kalau tidak ada, maka lakukan dulu survei pendahuluan dengan survei selama 12 jam. Paham ya? Tolong diperhatikan. Ya, selama 12 jam, kemudian dianalisa, ketemu jam puncaknya. Kalau sudah ketemu jam puncak itulah yang nanti kita gunakan untuk pengambilan data. Nah, misalnya dari survei 12 jam ketemu jam puncaknya adalah jam 6 sampai jam 7 sampai jam 8. Apakah saya ngambilnya cuma jam 7 sampai jam 8? Enggak, kamu ngambil pengambilan datanya dari jam 6 sampai jam 9, 3 jam. Jadi sebelum dan setelahnya dikasih 1 jam, 1 jam. Supaya nanti kalian dapat data adalah lengkap. Kalau cuma dapat jam 7 sampai jam 8, nanti kamu akan banyak data yang hilang. Ya, tapi yang dimasukkan di sini, jadi dari 3 jam tadi, kemudian kita analisa kita ambil jam puncaknya. Baru jam puncak ini yang dimasukkan di sini. Ya, oke, saya lanjutkan. Nanti saya terangkan untuk pengambilan data jam puncaknya. Kemudian ini adalah potongan rencana situasi, ya. Penampang melintangnya ukurannya berapa gitu ya, Rek ya. Nah, tinggal diukur aja berdasarkan yang ada di lapangan. Kemudian pengaturan lalu lintas kalau ada ditulis, kalau tidak ada ya dikosongkan, kalau ada ya ditulis. Maksudnya itu gini, ada nggak di jalan yang kita analisis ada batasan kecepatan nggak? Misalnya Soekarno-Hatta ini ada 40 km per jam, misalnya. Tulis batasan kecepatan ada 40 km per jam. Batasan akses ada nggak? Nah, kalau ada misalnya tulis saja. Misalnya tidak boleh, ada jalan tertentu yang tidak boleh truk masuk. Ya. Tuh, ditulis sih. Kemudian ada nggak pembatasan parkir? Ada di jalan ya, itu parkir jam sekian sampai misalnya jam 7 sampai jam 2 tidak boleh ada parkir. Ada yang seperti itu. Kalian tampilkan. Karena semuanya itu kalau ada kondisi pengaturan lalu lintas ada ya. Ini survei inventarisasi kalau tidak lengkap nanti kalau kita mau melakukan rekayasa lalu lintas itu agak susah. Tapi kalau sudah ada ini dilengkapi, lebih gampang kita melakukan rekayasa lalu lintas. Ya. Parkirnya bagaimana? Ada pembatasan nggak? Terus ada kendaraan berhenti, pembatasan nggak? Cantumkan di sini. Ya, paham ya? Nih, kemudian berikutnya adalah arus dan hambatan samping. Nah, arus di sini yang dimasukkan ini tadi kan periode waktu misalnya jam 7 sampai jam 8. Itu ada sudah hasil analisa. Ya, saya kasih contoh ya. Ini sekalian di sini. Jadi ini bukan langsung data dari lapangan kamu masukkan, tapi berdasarkan hasil survei yang sudah dianalisa. Contohnya ini, saya terangkan. Tolong ini diperhatikan kalau memang kalian rasa perlu ditulis tulisan ya. Nah, kalau enggak, karena biasanya anak-anak salahnya di sini, ya, baik itu dianalisa maupun di pada waktu kalian merencanakan menganalisa untuk skripsi. Contohnya, Rek ya, gini, kalian melakukan survei jam 6, sebenarnya sampai jam 9. Surveinya kamu kan lakukan selama mulai jam 6, pengambilan data kan ini seperti yang saya terangkan kemarin, 0,5. Kemudian 0,6, 0,5, sampai 0,6, 10. Ya, 0,6, 10, sampai 0,6, 15. 0,6, 15, sampai 0,6, 5 menitan ya, Rek ya. 20, 06, 20, sampai 06, 25, 06, 25, sampai 06, 30.
dan seterusnya. Nah, data yang kamu dapatkan ini, ya, dari jam 6 sampai ini masih 5 menitan dari data survei kamu. Untuk analisanya, kamu sekarang rubah menjadi 15 menit. Ya. Ya. Kalau tadi datanya adalah 5 menitan, sekarang data hasil survei dijadikan per 15 menitan. Seperti ini. 06.30 sampai 06.45. 06.45 sampai 07.00. Ya. 07.00 sampai 07.15 dan seterusnya. Ini langkah pertama. Jadi ini adalah pertama, ya. Sorry ya. Jadi ini adalah yang pertama, ini dari data lapangan. Ya. Data lapangan itu yang ini. Ini sudah analisa kedua. Bu, apakah ini sudah boleh dimasukkan data kedua ini ke formulir yang kedua? Belum boleh. Belum boleh ya. Karena ini masih dalam bentuk 15 menit. Tapi kamu rubah lagi menjadi langkah yang ketiga. Yaitu mengubah menjadi namanya jam per 15 menitan. Nah, kita mulai dari jam berapa? Jam 6 sampai jam 7. Sorry ya. Aduh, hilang kabel. Gak apa-apa ya. Aduh, kehapusan tadi saat kehapus kabel, sorry. Ini aja wis. Jadi sekarang kita mulai jam 6 sampai jam 7. Kemudian jam 6 lebih 15 sampai jam 7.15. Jam 6 lebih 30 sampai jam 7.30. Jam 6.45 sampai jam 7.45. Jam 07.00 sampai 08.00. Nah, dari sini nanti kamu ambil mana data yang paling besar. Misalnya ini A, B, C, D, E. Ya. Misalnya yang paling besar adalah di sini, di C. Maka data C inilah yang kita masukkan di formulir 2. Paham? Moga-moga paham. Ya. Yang videonya tertutup, moga-moga masih ada di tempat. Ya. Jadi yang dimasukkan di formulir 2, UR2, itu adalah data ini. Analisa yang ketiga, yaitu jam per 15 menitan. Bukan data ini dijumlah gitu ya. Oh, jam ini jumlah Bu, gitu. Bukan. Tapi melalui tahap yang kedua, di mana di sini kita ubah menjadi 15 menitan. Ya, 06, 06.15 sampai 06.30, ini 06.30 sampai 06.45, terus 06.45 sampai 07 dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Nah, 15 menit dimasukkan ke sini. Terus di sini 15 menit lagi dimasukkan sini. Namanya jam 15 menit. Kalau sudah ketemu jam 15 menit puncaknya baru boleh kita masukkan ke UR2. Ya, kita lanjutkan tadi ke UR2. UR2 ini, ya, semoga kelihatan MKJI saya. Nah, UR2 di sini baru kamu masukkan kendaraannya apa saja. Oh, LV ini pirorek. Ya, arah yang satu, arah satu berapa, arah dua, dan seterusnya. Jadi yang dimasukkan ini tidak semuanya hanya di jam puncak saja. Paham? Paham ya, moga-moga paham. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita mencari
ini mulai arah tadi sudah terangkan ya, mencari arah bagaimana prosentasenya. Ya kalau yang di sini 30 dari mana? Kita totalkan dibagi ya arah 2 saja, berapa dibagi dengan 1/2 ya. Maksudnya itu gini. Saya ngambil contoh, ini adalah ada arah ke sana, ada ke sini. Ini adalah A, ini adalah B. Mencari persentase yang A ini adalah A dibagi A plus B kalikan 100%. Itu adalah untuk mencari nilai yang di sini. Kalau mencari yang 30 bagaimana Bu? Misalnya B ini, B dibagi A plus B kalikan 100%, ketemu yang di sini. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu yang ini, ya, kita bisa menghitung, ini tinggal dijumlah saja. Kira kok ini? Tuh. Mana toh MKJ itu? Nah, oke. Kalau sudah, ya, kita clearkan. Kelihatan MKJ saya, Rek? Masih kelihatan? Apa saya tadi salah ngeklik ya? Terlihat, Bu. Masih. Iya, Bu. Kelihatan ya. Nah, kemudian kita masukkan hambatan samping. Nah, hambatan samping seperti ini. Ya. Seperti ini, data-datanya, hasil surveinya, yang tadi, misalnya 200 meter jumlah pejalan kakinya berapa, parkirnya berapa, dikalikan bobot, dimasukkan totalnya. Sehingga ketemu kelas. Kelasnya masuknya di mana? Di high kah, very low, low, atau medium. Ya. Setelah itu baru kita formulir yang ketiga. Formulir yang ketiga itu isinya adalah tentang menghitung kecepatan dan kapasitas. Nah, ini yang tadi saya terangkan tentang menghitung kecepatan arus bebas kendaraan dengan yang ini tadi, ya. Nah, kita tinggal ngambil data-data saja. Kalau yang FV, ya, yang C, nah tadi sudah saya terangkan menghitung bagaimana menghitung C kapasitas itu rumusnya ini. Kita ketemu kapasitas dikalikan semuanya. Kemudian menghitung derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan sama dengan DS, ya. Volume dibagi dengan kapasitas. Volumenya dari mana, Bu? Volume dapat dari UR2. Ya, kapasitas kita dapat di sini. Ya. Nah, kemudian baru menghitung kecepatan. Nah, kecepatannya ini kalian tinggal lihat dari gambar D21. Nah, panjang segmen ini adalah jalan yang kita tinjau panjangnya berapa. Ya, sehingga kita bisa mencari waktu tempuh. Ada kecepatan, ada jarak, maka waktu tempuh bisa kita cari yaitu dari panjang dibagi dengan kecepatan. Nah, kecepatan itu kita lihat di gambar 2D21. Saya tunjukkan ya, Rek, ya. D21 itu di 20 D21 15 D21 sorry D21 itu bukan 50, salah 315. Ya, 310, 307. D21. Nih, kecepatan lihatnya di sini, Rek. Nah, di sini. Ya. Kecepatan lihatnya di sini. Jadi untuk yang tadi di kolom yang ke-20 kolom ke-24 ya, 23. Kolom 23 itu didapat dari berapa derajat kejenuhan kamu yang sudah dihitung di kolom sebelumnya. Kemudian dengan kecepatan rata-rata kendaraan ringan, LV yang sebelumnya, kecepatan bebasnya berapa. Nah, ditarik ke atas, ya, VLV-nya berapa. Nah, tarik ke atas ketemu kecepatan kendaraan. Ya, kamu punya VLV kan sudah hitungannya sudah ada tadi di atasnya. Jadi ya di PowerPoint saya juga sudah ada menghitung VLV-nya.
Kemudian kalian punya derajat kejenuhan berapa, tinggal tarik ke atas, baru tarik ke kiri. Nah, dari sini ketemu kecepatan. Nah, kecepatan ini baru dimasukkan di kolom UR, kolom 2, UR3, kolom 24. 15 kalau nggak salah ya. Di sini. Nah, oke. Di sini, Rek. Ketemu kecepatannya. Caranya seperti itu. Ya. Jadi sudah ketemu kecepatan, waktu tempuh sudah ada. Jadi kinerja yang pertama kita sudah dapatkan. Kecepatan arus bebasnya ketemu, kemudian kapasitas sudah ketemu, kemudian derajat kejenuhan sudah ketemu. Nah, sekarang yang terakhir adalah untuk kinerja adalah menghitung level of service, ya. Coba saya kembalikan share screen ke sini. Nah, setelah dianalisa dengan UR 1, 2, dan 3, baru kita ke ini PM nomor 96 tahun 2015 ya. Nah, kita lihat di level of service. Coba saya bukakan dulu ya. File saya sebentar. PM 96 sebentar ya, saya cari dulu peraturan saya. Peraturan jalan PM 96. PM96, PM96. Nah, nanti silakan kalian download ya. Kebetulan sekarang sudah bebas semua. Nah, di sini, Rek. Nah, kinerja yang terakhir itu adalah PM96. Kita menganalisa tentang ruas ya. Kita cek di sini ruasnya. Kalian lihat di ruas jalan. Caranya seperti ini. Sebentar. Setelah ini ya, kalau nggak salah. Nah, ini tentang tingkat pelayanan nih. Ya, kita sudah masuk di tingkat pelayanan. Nah, kalian tinggal lihat di halaman 16, itu ambil aja di tingkat pelayanan pada ruas. Ya. Nah, jalan yang kalian analisa tadi masuk di mana? Nah, dikategorikan level of service A jika arus bebasnya sekurang-kurang kecepatannya 80. Tadi kan sudah menghitung arus bebas FLV, tadi kan sudah ada. Arus bebasmu berapa? 80 kah atau berapa? Kemudian kalau masuk di sini maka termasuk dia di level A. Tapi kalau nggak sampai 80 misalnya 70 berarti dia masuk di B. Kemudian C ini seperti ini, kalau D seperti ini. Nah, jadi meskipun MKJ itu umurnya sudah lama, tapi masih digunakan sampai saat ini karena ada peraturan menteri yang di sini, ya, di mana dia sudah tambahan menganalisa tentang kondisi yang ada saat ini, bagaimanakah kecepatan free flow-nya, ya, kecepatannya berapa, ya. Bukan free flow ya, kecepatan yang ada, bukan free flow, sorry Rek. Biru saya ngomongnya. Kecepatan yang ada di UR3 di bagian bawah sendiri. Yang tadi sudah ada kecepatan ya, kecepatan yang dari tabel, dari gambar kurva, kemudian ada jarak, maka ketemu waktu. Ya, di situ ada berapa kecepatan kamu. Nah, kecepatan itu bisa kalian cek juga dengan menggunakan speed gun. Ya, dengan mengecek kecepatan yang ada di lapangan. Berapa kecepatan kenyataan di lapangan? Biasanya antara di MKJI dengan di lapangan itu hampir selisihnya pun tidak hampir sama, tidak jauh beda. Biasanya selisihnya cuma 5 km per jam. Nah, itu ya. Jadi kalau kita menganalisa kinerja ruas jalan, itu ada tahapan. Saya ulangi lagi. Pertama, menghitung kecepatan arus bebas untuk kendaraan ringan. Kemudian yang kedua adalah menghitung kapasitas jalan. Yang ketiga adalah menghitung derajat kejenuhan. Yang keempat adalah menghitung derajat DSI V per C.
ya, volume per kapasiti, ya. Kemudian yang keempat ada menganalisa level of service atau tingkat pelayanan. Kalau sudah 4 tahap ini sudah dilakukan, maka sudah selesai untuk menganalisa kinerja ruas jalan perkotaan. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada tak kasih tugas. Ya. Nah, nggak ada, silakan kalau ada pertanyaan. Saya izin bertanya. Silakan, Mbak. Tadi Siapa kan yang tanya? Safa, Bu. Safa, Mbak Safa. Tadi kan ada perhitungan yang 5 menit, 15 menit hingga 1 jam per 15 menit itu ya, Bu. Nah, itu cara mengubahnya itu gimana ya, Bu? Atau mungkin saya tadi kurang paham atau Ini. gimana, Bu? Iya, Bu. Kamu punya data, pengambilan data itu di lapangan tidak boleh langsung 1 jam. Ya, jadi pengambilan data yang bagus itu diambil setiap 5 menit atau 10 menit. Misalnya, jadi di formulir yang kemarin yang saya sudah berikan di classroom, ya, itu kamu buat per 5 menitan, kamu tulis jam 6 sampai jam 6 lebih 5. Jam 6 lebih 5 sampai jam 6 lebih 10. Jam lebih 10 sampai jam 6 lebih 15. Seperti yang di sebelah kiri, Mbak, nomor 1, Mbak, ya. Nah, itu pengambilan di lapangan. Di lapangan itu data mentah. Setelah itu kamu olah menjadi per 15 menitan. Ini setelah survei. Ya, diolah menjadi 15 menitan. Artinya bagaimana? Data yang kamu tadi dapatkan 5 menitan menjadi 15 menit. Bu, kok nggak sekalian aja sih ngambilnya tadi di lapangan 15 menitan aja? Kalau ada pertanyaan seperti itu, saya tidak menyarankan kalau langsung ambil data 15 menitan. Alasannya, yang pertama akan banyak data yang hilang. Ya. Yang kedua, surveyormu kalau ngambil data 15 menitan, itu biasanya ngantuk. Ya, makanya diambil 5 menitan. Setelah itu di rumah data mentah yang ada di lapangan dirubah menjadi 15 menitan. Jadi kalau 15 menit mulai jam 6 sampai jam 6 lebih 15. 15 menit dari 6 kan jam 6.15 ya, Mbak, ya. Setelah itu jam 6.15 sampai jam 6.30. 15 menitnya ke 30 ya. Kemudian 15 menitnya dari 30 berapa? 45. Jadi jam 6.30 sampai jam 6.45. Kemudian 15 menitnya lagi jam 6.45 sampai jam 7. 15 menitnya lagi jam 7 sampai jam 7 lebih 15. Terus 7.15 sampai 7.30. 7.30 sampai 7.45. 7.45 sampai 0,08. Terus jam 8 sampai 8.15 dan seterusnya. Gitu Mbak Safa ya. Itu 15 menitnya. Paham, Mbak? Paham, Bu. Cuma maksud saya cara pengolahan datanya itu yang saya belum paham, Bu. Oke, pengolahan datanya berarti saya coba saya hapus boleh ya ini ya. Ya, saya hapus Mbak ya, semuanya saya hapus ya. Jadi pengolahan datanya gini. Misalnya kita tulis ya. Saya anggap sudah jam 6. Oh, kok gini sebentar. Jam 6. Ini kan saya surveinya itu ada LV, ada HV, LV, HV, MC. Ya. Yang LV kamu sendirikan di jumlah. Kemudian HV juga disendirikan, MC-nya sendiri. Kenapa dibuat sendiri? Karena ini kan masih satuannya kendaraan. Karena kita akan ubah menjadi SMP per jam. Kalau LV menjadi SMP per jam, tetap dikalikan dengan 1. Kalau HV ini dikalikan dengan 1,3 kalau nggak salah. Kalau MC itu dikalikan 0,4 kalau nggak salah ya. Coba saya lihat di MKJI ya. Saya lupa di MKJI itu kalau untuk motorcycle ya, kalau kendaraan berat dikalikan 1,2, kalau motorcycle dikalikan 0,25 Mbak. Nah, cara pengolahannya saya lanjutkan Mbak ya. Bagaimana ya? Nah,
Nanti setelah yang boleh dijumlah kalau satuannya sudah SMP per jam. Kalau hanya masih satuannya tadi kita mendapatkan data masih 15 menit, jam 6, jam 6.00 sampai jam 6 lebih 15, kemudian jam 6.15 sampai jam 6.30. Boleh nggak Bu ini saya jumlah di sini? Jadikan SMP, belum boleh karena ini satuannya adalah per jam. Makanya kita rubah awalnya yang 5 menit menjadi 15 menit menjadi 1 jam. 1 jam 15 menit. Nah, kalau sudah menjadi 1 jam, maka kita bisa menggunakan satuannya SMP per jam. Kita rubah semuanya. Nah, kalau sudah dirubah menjadi SMP per jam, baru kita jumlah, Mbak. Satuannya kan sudah sama. Ya, ini LV, HV, MC jumlahnya sudah sama. Satuannya sudah sama SMP per jam, baru kita jumlah ini, Mbak. Itu pengolahan data. Nah, ya kalau sudah ketemu ini puncak jumlah yang paling banyak ternyata di jam ini Bu, seperti tadi ya, jam 6:30 sampai 7:30. Nah, baru data ini yang dimasukkan di UR2. Itu Mbak caranya. Baik Bu, terima kasih. Oke, yang lain ada pertanyaan silakan. Izin bertanya Bu. Silakan Mbak Rizka. Tadi kan di penentuan level of service itu kan ada yang menentukan kecepatan. Terus Ibu tadi bilang kecepatannya bisa ditentukan dari speed gun atau perhitungan yang ada sebelumnya. Nah itu saya tuh masih bingung gitu Bu. Jadi sebenarnya kalau yang lebih bagusnya itu yang mana ya Bu? Ya? Lebih bagus pakai terima yang kasih. mana? Oke, ya. Gini Mbak, kalau MKJI kita pakai yang ada di MKJI Mbak. Tapi, ada tapinya. Kita akan meng-cross-check ya. Cross-check dengan benar nggak ya di MKJI itu sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Kadang-kadang kondisi di lapangan itu tidak berbeda dengan kondisi yang ada di teori. Jadi MKJI itu adalah kondisi teori. Kondisi lapangan itu kita ukur dengan speed gun. Ya, biasanya kalau kami tetap dipakai MKJI, tapi kita cross-check. Ya, kalau ada misalnya, loh di MKJ itu ketemunya 70 km per jam misalnya gitu Mbak ya, di MKJ 70 km per jam, tapi kenyataan di lapangan pada waktu saya pakai speed gun, kok kecil sekali, di MKJ 70, tapi di lapangan kok cuman 30, kan jauh selisihnya. Nah, maka kita bisa, mana yang salah? Hitungan saya kah atau yang di lapangan? Nah, saya tidak bisa mengatakan, oh yang di lapangan mesti yang benar, Bu. Tidak juga. Atau yang dihitungan, maka itu sebagai media untuk meng-cross-check. Nah, di lapangan kok rendah sekali kita feedback. Ya. Oh ya kemarin pada waktu survei itu ono pawai. Nah, itu Mbak. Nah, begitu juga ternyata, oh di lapangan sudah benar. Coba dicek di MKJI. Kita cek, oh ternyata ada yang salah saya pada waktu memasukkan nilai hambatan samping. Jadi speed gun itu digunakan sebagai alat cross check. Itu Mbak. Kalau saya di dalam menganalisa kinerja. Tapi yang dipakai sebenarnya adalah secara teori adalah di MKJI. Secara teori, kalau speed gun itu adalah yang ada di lapangan. Paham Mbak Rizka? Paham Bu. Berarti kalau misalnya selisih itu paling enggak ya seperti yang Ibu katakan tadi 5 itu ya Bu ya, 5 km per jam itu ya Bu ya, selisihnya paling enggak. Iya. Biasanya selisihnya segitu Mbak. Kurang lebih ya antara teori sama praktek. Kan tidak pasti plek ya antara teori sama praktek itu. Ada selisih. Nah, kalau pengalaman saya biasanya antara teori sama praktek itu selisihnya cuma 5. Saya dapatkan di MKJI kecepatannya di 40, gitu ya. Tapi di lapangan saya dapatnya cuma 35. Berarti kalau sudah seperti itu sudah benar wis berarti. Gitu Mbak. Ya Mbak ya. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya kasih tugas. Nah, tugasnya adalah kalian coba menganalisis. Ini kan ada berapa kelompok kemarin 4 ya? Berapa kelompok di sini? Kita coba menganalisa. Jadi kalian boleh menggunakan media internet untuk menganalisa kinerja ruas jalan ya. Mengambil data, coba saya tunjukkan.
Saya pakai yang ini Rek ya. Sebentar. Untuk kinerja ruas jalan saya anggap sudah selesai ya. Kita coba analisa nanti kinerja di jalan di Kota Malang aja. Ya. Kalian mau pakai manual boleh, pakai CCTV ya boleh, monggo. Ini saya hanya berikan saja. Saya nanti ambilnya nggak usah jauh-jauh di Jalan Soekarno-Hatta saja. Ya, kalau pakai CCTV yang misalnya kalian di rumah, posisi Mas yang di Lumajang, ya monggo kan nggak masih CCTV kan bisa diakses di mana-mana. Nah, saya ngambil di sini Soekarno-Hatta, ya. Bentar. Sebentar kok Kak Iso. Ada masalah kah? Sebentar ya. Kayaknya ada masalah di sini saya. Bimbing misalnya Soekarno-Hatta itu direk. Rampal. Enggak ada sih filternya. Jalan Lombok Waru. Jalan Lombok Waru ya. Matanya mana ini? Kok enggak ada matanya? Panjaitan. Soekarno-Hatta di sini. Bunga Mara. Ini contohnya nih, Rek ya. Sini. Ya. Kita coba di Jalan Soekarno-Hatta, ya. Kalau ini kan di jembatan. Kelihatan, saya sudah share screen, kelihatan belum ya? Belum. Belum. Coba. Moga-moga sudah kelihatan. Ya. Ini adalah Jalan Soekarno-Hatta yang di jembatan. Nah, kalau saya menganalisa Jalan Soekarno-Hatta, kinerja Jalan Soekarno-Hatta, boleh nggak mengambil jembatan? Nggak boleh. Kita ngambil coba CCTV yang di sekitarnya lagi. Ya. Jalan Soekarno-Hatta itu ada beberapa CCTV. Ya. Di sini kalau nggak salah itu ada. CCTV di sini. Kok di jembatan lagi? Tambah. Mana ya? Perbesar. Nah. Coba kita analisa yang di sini ya, CCTV yang di kok keluar yang di sini. Ada lagi di sini kok CCTV-nya di dekatnya sini ada. Ini nih. Ya, Taman Krida misalnya. Ya. Saya ngambil contoh ini aja. Nah, coba kamu analisa, kalau mau manual monggo ya. Kalau mau pakai CCTV ya monggo. Nah, coba analisa di Jalan Soekarno-Hatta. Ya. Jadi mungkin dibagi menjadi beberapa kelompok. Ini satu kelas jadi berapa kelompok atau papat ya, Rek? Nah, jadi menjadi beberapa segmen aja Jalan Soekarno-Hatta. Yang depannya kampus ada, terus bergeser lagi ke utara lagi ada. Nah, coba kamu hitung kinerjanya Jalan Soekarno-Hatta. Itu aja tugasnya. Bu, untuk mengukur lebarnya ini bagaimana? Boleh kalian manual ya boleh, kalian menggunakan Google Map ya boleh. Ya. Nih. Terus waktu surveinya ya minta tolong ketua kelas saja dibagi ya, atau di lokasi yang di sini. Pokoknya Jalan Soekarno-Hatta, saya minta ada yang pagi, ada yang sore, gitu aja. Pagi sama sore siang nggak usah lah,
ya. Karena siang kan kuliah ya. Atau kalian pusing ngambil pas ngambil jam kuliah saya minggu depan untuk survei, Bu, monggo. Jadi kalau kalian gunakan jam saya untuk survei minggu depan, berarti jam minggu depan saya tidak ada. Kalian gunakan untuk survei. Ya. Boleh manual, boleh pakai CCTV. Itu ya. Nah, tugasnya hanya menganalisa Jalan Soekarno-Hatta. Terus untuk hambatan samping, nah hambatan samping kalau bisa dilihat ya silakan. Kalau di sini kan kelihatan ya, sampai 200 meternya berarti tinggal. Jadi kalau memang kita menggunakan CCTV, Rek, tetap harus cross check dengan kondisi di lapangan, jarak 200 meternya kira-kira gimana. Ya. Atau kamu boleh kira-kira aja, boleh Bu, boleh, nggak apa-apa wes, ya. Karena memang kondisinya kondisi pandemi, ya, di mana ada keterbatasan, ya, kalian tidak bisa melakukan, tidak boleh ke Malang, ya, mungkin masih ada yang di luar kota, tapi untuk mengakses ini masih bisa. Ya, jadi ini kalau tugas saya masih memberikan toleransi untuk pengambilan data dalam menggunakan CCTV. Jadi lokasinya hanya di Jalan Soekarno-Hatta, gitu aja. Nanti digambarkan, ya. Kemudian di mana lokasinya, coba kamu analisa berapa kinerjanya. Itu tugasnya. Paham? Jadi tugasnya kelompok. Kelompoknya itu dibagi berapa? Kemarin sudah ya, kayaknya saya sudah pernah ngasih tahu di kelompok ini, kayaknya satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Kalau ini ada 2 kelas, berarti ada 8 kelompok. Ya, nanti diatur mungkin kelompok kelas MRK 3, MRK 6 sama MRK 7, mungkin yang 3 MRK 6 supaya tidak tempuh hasilnya tidak tidak sama. Mungkin yang 3 MRK 6 atau kelas saja yang berkoordinasi ya, 3 MRK 6 hari apa, mungkin hari Senin atau jam kuliah saya enggak apa-apa. Yang kelompok 6 kelas 6 MRK 6 pagi, terus yang 3 MRK 7 yang sore gitu ya. Kemudian lokasinya dibagi menjadi beberapa tempat. Itu. Silakan dikoordinasi, pokoknya kamu bisa menghitung kinerja ruas jalan. Sekali lagi, boleh manual, kalian ke lapangan boleh, menggunakan CCTV pun boleh seperti ini. Paham ya? Jadi nanti yang dikerjakan apa? Ya UR1, UR2, dan UR3. Silakan memanfaatkan. Kalau Mbak yang ini ada 3, ada Dev, ada Anissa, siapa lagi itu yang Retno? Ya. Ya. Itu bisa mungkin bisa membantu untuk lokasi penentuan pasnya di mana gitu ya. Bisa kalau yang posisi di Malang enggak ada masalah sih kalau kalian ngambil data secara manual ya, langsung di lapangan jadi ngambil data primer. Ya. Kemudian formulirnya sudah saya berikan semuanya di Classroom, tinggal kalian coba bagaimana cara pengisiannya. Ya, jadi kalian langsung praktek untuk menghitung. Bu, kalau CCTV gini bagaimana? Ya berarti kamu tetap pegang formulir menghitung satu-satu. Berapa jumlah motornya, berapa jumlah mobilnya, dan seterusnya. Gitu ya. Waktunya saya beri waktu untuk mengerjakan ini ya. Minggu depan mungkin surveinya. Tinggal nanti saya dikonfirmasi aja sama ketua kelas. Minggu depan bagaimana? Kalian ngambil untuk survei atau apa? Ya, atau manual. Surveinya nanti di sore semua Bu. Ya, silakan tinggal harinya aja dibedakan. Ya, supaya tidak mengganggu kuliah, saya nggak ada masalah. Kemudian waktu untuk mengerjakan ini saya beri waktu sekitar 2 mingguan gitu ya. Pokoknya sekarang minggu ke-7, sekarang kan minggu ke-7 ya Rek, minggu ke-9 sudah selesai gitu aja. Karena saya minggu depan sudah masuk topik yang lain, yaitu tentang simpang. Nah, simpang nanti kalian kalau memungkinkan kalian juga survei. Gitu ya. Saya kira itu, nanti kalau perlu asistensi, nah mungkin saya sediakan waktu untuk kalian asistensi. Insya Allah ya, tapi kalau nggak memungkinkan langsung kumpulkan aja waktu. Tapi nggak mungkin deh kalau asistensi, ini bimbingan saya penuh ya, Rek. Ya, saya kalaupun ngasih bimbingan asistensi mungkin pas jam kuliah saja, tidak di luar jam kuliah karena ngajar saya penuh ya, Senin sampai hari Kamis belum di luar jam ngajar saya gunakan untuk bimbingan skripsi, laporan akhir dan PKL. Ya, saya kira itu ya. Kalau minggu depan kalian belum survei mau desain dulu nggak apa-apa. Gimana? Mendesain dulu aja. Direncanakan kelompoknya ya, bagi kelompoknya belum ada ya. Oke, silakan ya. Kalau gitu gini aja, minggu depan
Minggu ini kalian bagi kelompoknya. Kemudian setelah dibagi kelompok, minggu depan dibagi tugas-tugasnya. Kelompok ini di sini, ketua kelas ya, saya minta tolong nanti dikomunikasikan, nanti dipresentasikan minggu depan. Jadi surveinya minggu depannya lagi aja. Ya? Bu, mau tanya, Bu. Nggih. Kalau seumpama kita ambil surveinya secara manual, nggak lewat CCTV, boleh? Boleh. Ini boleh. Soalnya kalau di sini bulan puasa biasanya macet dan banyak orang. Ya. Itu sulit kayaknya, Bu. Oke. Kalau misalnya surveinya manual ya monggo. Terus kemudian kebetulan kalau yang di Taman Krida ini memang daerah apa ya? Kalian boleh bergeser agak ke utara dikit, nggak apa-apa. Kalau sore, kalau pagi kan enggak. Pagi normal kayak gini kalau pagi. Gitu ya Mas ya. Jadi boleh manual, boleh pakai CCTV, silakan. Ya. Jadi minggu depan aja mungkin dari kelompok, dari MRK 6 dibagi siapa kelompoknya, kemudian yang di MRK 7 juga seperti itu, dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian pengambilan data, mungkin kelompok 1 sama kelompok 2 jadi 1, kelompok 3 sama kelompok 4 jadi 1. Kemudian jadi satu kelas nanti ada 2 laporan. Satu kelas hanya cukup 2 laporan. Karena kalau survei satu kelompok itu kan 4 orang, ya misalnya 4 orang, itu hanya untuk volume, lah kapasitas untuk arus saja, untuk hambatan samping kan belum. Ya enggak? Jadi bisa digabung kelompok 1, jadi bagi dulu menjadi 4 kelompok, kemudian kelompok 1 dan kelompok 2 gabung untuk pengambilan data. Kelompok 3 dan 4 gabung jadi pengambilan data, untuk MRK 6, MRK 7 juga sama. Gitu ya. Karena yang harus disurvei adalah 1, volume, yang kedua hambatan samping, yang ketiga adalah kecepatan. Ya, ada 3 yang harus disurvei. Terus jangan lupa mengukur lebar jalan, ya, lebar efektifnya berapa. Itu ya, Rek ya. Itu jadi minggu depan kita ketemu lagi daring ya. Dipresentasikan rencana surveinya seperti apa. Mungkin ketua kelas bisa membantu, kalau perlu teman ya boleh dibantu dengan teman-teman di kelasnya. Ya. Saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan? Ada? Masih belum. Oke, kalau nggak ada, ketemu lagi minggu depan ya. Kita akan merencanakan untuk survei minggu depannya. Ya, oke, saya kira cukup untuk hari ini. Ya, lokasinya nggak usah jauh-jauh karena saya lihat kan ada banyak posisi anak-anak yang sudah di Malang, kokosannya juga di sekitar Jalan Soekarno-Hatta. Jadi kalau nanti ada yang mengambil data manual, tidak terlalu jauh, lokasinya hanya di sekitar kampus. Ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga tetap sehat, tetap semangat kuliahnya, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Brian ini baru hadir. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Brian baru hadir ini ya. Brian Fajar. Ya wis gak apa-apa wis. Terakhir karek Bu. Oh, ya wis. Saya tutup ya, Rek. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.